Saya akan mulai saja. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian, mewakilkan tim Manage Engine, selamat datang pada pelatihan Op Manager Masterclass kali ini. Sebelum dimulai, mohon konfirmasi dari Bapak Ibu apakah dapat mendengar dan melihat presentasi ini. Jika tidak, tolong informasikan ke kami di panel chat. Gitu. Saya coba make sure. Oke, saya akan coba mulai. Saya sudah mendapatkan konfirmasi. Perkenalkan, nama saya adalah Aldana, bagian dari tim Manage Engine Technical Consultant dari Zoom. Hari ini kita akan mendiskusikan secara detail tentang peringatan, laporan, dan pemetaan jaringan pada Op Manager. Pada part 1 sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penemuan jaringan atau network discovery. Lalu pada part 2, kita membahas tentang monitoring jaringan pada Op Manager. Dan pada hari ini, kita akan membahas tentang peringatan, laporan, dan pemetaan jaringan pada Op Manager. Kemudian untuk 19 Mei, pertemuan terakhir, kita akan membahas terkait dengan add-on atau aplikasi tambahan dan integrasi pada Op Manager. Oke, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa kami mempunyai tim panelis untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, silakan diinformasikan kepada kami pada kolom Q&A yang tersedia agar tim panelis dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Lalu kita juga akan mempunyai sesi Q&A pada akhir sesi yang saya informasikan sebelumnya, dan juga saya sudah mengumpulkan beberapa FAQ nanti jika memungkinkan yang sering ditanyakan oleh customer atau calon customer kami. Oke, sekarang mari kita mulai sesi ketiga dari pelatihan Op Manager Masterclass kali ini, yaitu tentang peringatan, laporan, dan pemetaan jaringan. Pembahasan peringatan, laporan, dan pemetaan jaringan kali ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tingkatan level alarm. Jadi ini akan sangat membantu Bapak Ibu untuk fokus ke halaman alarm, untuk melihat semua status dari jaringan Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan membahas tentang SNMP Trap dan Syslog. Ini dapat membantu Bapak Ibu mengerti bagaimana cara untuk memonitoring jaringan Bapak Ibu. Dan juga kita akan membahas bagaimana cara kerja dari SNMP Trap dan Syslog pada Op Manager. Kemudian kita juga akan membahas tentang semua opsi notifikasi yang tersedia pada Op Manager. Jadi nantinya Bapak Ibu dapat setting notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan seluruh informasi yang terjadi pada jaringan Bapak Ibu kapanpun dan dimanapun secara real time. Lalu kita juga akan membahas terkait dengan pemetaan jaringan, di mana kita mendapatkan representasi grafis langsung dari jaringan IT yang akan memberikan kita visibilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan laporan, di mana kita jangan hanya duduk dengan baca datasheet dan mencoba menemukan statistiknya. Op Manager dapat memproduksi laporan dengan dasar informasi seperti jangka waktu dan matriks yang akan sangat membantu Bapak Ibu dalam monitoring jaringan. Lalu sekarang kita akan membahas tentang tingkatan level alarm. Seperti yang Bapak Ibu ketahui pada sesi sebelumnya, kita sempat membahas terkait dengan ambang batas pada Op Manager, di mana pada level ambang batas tersebut, kita bisa mengatur batas-batas level alarm tersebut. Dan pada hari ini, kita akan coba membahas terkait dengan tingkatan level tersebut. Mari kita mulai dengan attention. Attention adalah batas bawah dari tingkatan level alarm. Tingkatan level ini diwarnai dengan warna kuning. Ikuti dengan trouble yang menggunakan warna oranye, lalu ada level tingkatan yang paling tinggi bernama critical dengan warna merah. Lalu Op Manager juga mempunyai tingkatan level alarm lainnya, yaitu service down dengan warna ungu. Untuk tingkatan level alarm ini biasa digunakan untuk URL monitoring, Windows Service yang termati mati, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tingkatan level alarm bernama clear, yang menggunakan warna hijau. Jadi jika ada alarm sebelumnya pada perangkat tertentu dan alarm tersebut sudah selesai, maka status alarm dari perangkat tersebut akan berubah menjadi hijau atau clear. Sebagai tambahan informasi, pada tingkatan alarm ini tidak dapat dirubah dikarenakan sudah setting default dari produk Op Manager. Oke,
Saya coba ke slide selanjutnya. Dan sekarang kita akan melihat beberapa cara untuk men-set ambang batas untuk banyak perangkat yang menggunakan fitur device template. Bapak Ibu dapat men-set ambang batas untuk monitoring yang berbeda pada satu perangkat dengan menggunakan device template. Lalu Bapak Ibu dapat mengambil laporan lengkap untuk ambang batas dari monitoring tertentu yang sudah terkonfigurasi dari menu threshold uh, device report ya. Saya coba bantu perlihatkan pada tampilan manajernya. Jadi untuk menuju ke device template, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, kemudian ke configuration, kemudian ke menu device template. Oke, seperti yang sebentar ya, saya coba buka dari sini. Tunggu sebentar. Oke, kembali ke menu tadi, setting, configuration, kemudian ke device template ya. Saya coba lihat. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa Bapak Ibu dapat mengkonfigurasikan ambang batas untuk banyak perangkat menggunakan device template. Jadi di sini sudah ada device template yang sudah predefined, yang sudah tersedia dari Off Manager seperti itu. Saya akan coba mengambil contoh dengan memilih salah satu device template dan mengedit ambang batas dari device template tersebut. Sebagai contoh, di sini ada Windows 10. Saya coba klikkan. Untuk modify device template ini akan sama jika Bapak Ibu menambahkan add template baru seperti itu untuk formatnya. Saya coba klikkan di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu vendor dari device tersebut. Kemudian untuk kategorinya seperti itu. Untuk Windows 10 dikarenakan kategorinya adalah desktop, maka di sini dipilih desktop seperti itu ya. Kemudian device identifier. Ini untuk informasi OID biasanya didapatkan dari vendor tertentu seperti itu ya. Kemudian untuk edit threshold. Nah, ini adalah sisi terpenting dari menu saat ini. Saya coba bantu klik. Jadi pada fitur edit threshold ini, Bapak Ibu bisa men-set ambang batas tergantung dari monitoring yang ingin disetting, dimulai dari disk utilization menggunakan SNMP, process count, partition details, disk utilization menggunakan WMI, dan lain-lain seperti itu. Untuk saat ini saya akan coba fokus untuk disk utilization menggunakan SNMP. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di sini sudah ada threshold details, informasinya ada attention, trouble, critical, dan rearm. Di sini saya coba set, jika nanti sudah mencetuh angka 70, maka untuk threshold-nya akan alarmnya akan menyala pada threshold attention, kemudian 80 trouble, 90 critical, dan untuk rearm value, jadi di sini saya akan coba men-set untuk menghapus alarmnya jika sudah menyentuh kembali ke angka 60, berarti sudah aman seperti itu ya. Jika sudah di-set semua untuk ambang batasnya, Bapak Ibu tinggal klikkan save di sini. Kemudian ini akan kembali ke menu sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa memilih di sini untuk save atau save and associate. Untuk save and associate sendiri, jika Bapak Ibu mempunyai perangkat lainnya yang menggunakan Windows 10 dalam hal ini bisa ditambahkan ke sini seperti itu ya. Jika sudah ditambahkan, bisa dipilihkan associate atau associate dan override seperti itu. Setelah device template di-set, maka OpenManager akan memulai monitoring semua perangkat di bawah device template tersebut dengan menggunakan parameter yang baru. Saya akan coba menuju ke menu alarm di sini. Ada di atas, Bapak Ibu, jadi akan sangat mudah untuk dicari. Jadi berdasarkan tingkat level alarm yang sebelumnya sudah kita set, Top Manager akan memunculkan alarm jika perangkat tersebut sudah melewati ambang batas alarm yang sudah kita set sebelumnya. Sekarang mari kita coba ambil contoh pada perangkat yang mati pada menu alarm ini. Itu diklikkan saja, kemudian saya coba expand sini agar lebih jelas. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kita bisa melihat secara keseluruhan event apa saja yang pernah terjadi pada perangkat ini sebelumnya.
Jadi di sini kita bisa lihat setelah ada 5 kali pull, nah pull di sini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya seperti itu. Dari off manager menyatakan bahwa perangkat dalam keadaan mati dan memberikan alarm kepada kita. Jadi setelah 5 kali pull, off manager akan memberikan alarm seperti itu. Pada saat perangkat menyala kembali, off manager akan secara otomatis akan menghapus alarm ini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan note di sebelah kanan atas jika dibutuhkan. Sebagai contoh di sini saya sudah menambahkan note ya. Di sini perangkat ini terkena dampak maintenance seperti itu. Ini sangat berguna jika nanti Bapak Ibu mempunyai network admin, kemudian network admin tim admin yang lainnya ingin mendapatkan informasi ini untuk perangkat downnya dikarenakan apa. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan note di sini. Bapak Ibu juga bisa menambahkannya secara manual di kanan atas. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan unacknowledged, acknowledge, ping perangkat seperti itu, kemudian trace route, bisa clear alarmnya dan juga delete alarmnya seperti itu. Oke, dari menu ini Bapak Ibu juga dapat melakukan execute workflow di sini, menjalankan workflow yang sudah dikonfigurasi sebelumnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih workflow yang sudah di-set. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan workflow juga pada slide selanjutnya seperti itu. Oke, kita kembali ke depan seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melakukan short alarm berdasarkan jika diklik di sini, berdasarkan severity atau berdasarkan kategori seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melihat ada alarm lainnya seperti event lock alarm, syslock alarm, trap alarm, NFA alarm, NCM alarm, firewall alarm, web alarm, storage alarm, dan event seperti itu di menu ini. Oke, saya akan coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah aturan eskalasi alarm. Jadi di sini Bapak Ibu jika ingin mengekskalasikan alarm tersebut ke level manajerial yang lebih tinggi, sebagai contoh level 2 seperti itu, bisa dilakukan oleh off manager. Jadi fitur ini mencakup off manager akan mengekskalasikan alarm yang tidak diselesaikan ke level selanjutnya, lalu dapat juga mengirim email ke eskalasi atau menggunakan SMS. Manager juga dapat menetapkan periode waktu tertentu untuk mendapatkan eskalasi alarm, lalu manager juga akan menjalankan pekerjaan ini secara teratur, dan Bapak Ibu dapat men-trigger notifikasi secara manual. Saya coba bantu perlihatkan di sini. Untuk alarm escalation rule, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, kemudian ke configuration, kemudian ke alarm escalation rule. Jadi di sini sudah ada predefined alarm escalation rule yang sudah di-set dari tim manage engine seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan alarm escalation rule yang baru dengan mengklikkan add rule di sini. Nah ini saya akan coba jelaskan. Jadi jika Bapak Ibu ingin menambahkan alarm escalation rule yang baru seperti itu, bisa ditambahkan ke sini. Sebagai contoh, saya akan tambahkan di sini eskalasi ke level 2 cabang Jakarta seperti itu ya. Nah, ini saya mau set alarm summary-nya trouble. Jadi jika sudah sampai trouble tapi belum ada troubleshoot lebih lanjut seperti itu, akan di escalate ke level 2 seperti itu ya. Kategorinya di sini Bapak Ibu bisa pilih. Untuk saat ini saya pilih any. Kemudian untuk filteringnya saya coba pilih grup cabang Jakarta seperti itu. Nah ini nanti untuk filternya bisa by group, bisa by business view seperti itu. Bapak Ibu bisa set grup dengan menamai grupnya tergantung kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Nah ini untuk not clear within-nya berarti saya coba set selama 5 jam jika alarm tersebut tidak dicek seperti itu atau belum selesai, itu akan ada eskalasi dan dilakukan pengecekannya setiap 15 menit sekali seperti itu. Kemudian eskalasinya adalah berupa email, dikirimkan dari email ini menuju ke email ini. Sebagai contoh saya coba level 2 seperti itu ya. corp.com ini hanya perumpamaan saja. Kemudian subjeknya eskalasi ke level 2. Eskalasi ke level 2, tolong dicek. Ini nanti jika sudah men-trigger alarmnya dan sudah tidak dibersihkan selama 5 jam seperti itu, nanti manager akan mengirimkan email ke email ini seperti itu.
Bapak Ibu juga bisa men-set SMS jika dibutuhkan seperti itu. Nanti tinggal tambahkan saja untuk mobile number-nya, kemudian isi pesannya apa. Kemudian klik save seperti itu. Oke, jadi jika sudah save, nanti untuk role barunya akan tampil di sini. Oke, saya akan coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah SNMP Trap. Jadi pada Off Manager terdapat fitur SNMP Trap di mana Off Manager bisa monitoring men-set alarm dan men-set trap ke beberapa perangkat tertentu dan perangkat tersebut akan mengirimkan informasi ke Off Manager secara berkala. Seperti itu. Oke, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah men-setup SNMP Trap Processor. Jadi awalnya manajer server akan menerima trap dari perangkat yang dimonitor, jadi SNMP Trap Processor ini akan membaca trap OID dan mengkonversikan trap tersebut menjadi sebuah alarm. Berkaitan dengan informasi sebelumnya, kita perlu mendapatkan MIB dari vendor atau website untuk membuat trap processor yang baru. Nanti akan saya bantu tunjukkan pada tampilan di produknya. Lalu powerful match kriteria. Jadi kita bisa men-set SNMP trap processor akan mengeluarkan alarm jika terdapat spesifik kriteria pada trap tersebut seperti itu. Lalu kita juga mempunyai trap viewer dan trap setting. Saya coba bantu perlihatkan. Oke, untuk menuju ke menunya, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, kemudian monitoring, kemudian SNMP trap processor. Oke, jadi OpenAger secara default telah memberikan Bapak Ibu beberapa tipe template untuk SNMP trap. Jadi di sini udah ada pre-defined template SNMP trap seperti authentication failure, Cisco config management event dan lain-lain seperti itu. Bapak Ibu bisa mengenable atau disable statusnya dan bisa delete statusnya seperti itu ya. Dan jika kita berbicara tentang trap setting atau bagaimana men-settingnya seperti itu, Bapak Ibu bisa menuju ke trap setting di sebelah kanan atas tadi, kemudian dipilih enable trap processing atau tidak, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini untuk limit SNMP trap-nya saya coba ikutin default saja untuk seperti itu. Kemudian untuk device-nya, nanti tinggal dipilihkan saja device mana yang ingin dilakukan penerimaan SNMP trap seperti itu. Jika sudah dilakukan save, nanti setelah save, maka akan ada status receiving in progress yang berarti OpenAger sedang dalam proses untuk menerima pesan SNMP trap seperti itu. Kita juga dapat mendapatkan SNMP trap rule yang baru dengan klik action, kemudian add di sini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan namanya untuk trap role-nya seperti itu, kemudian generic type-nya, cold start, warm start, link down seperti itu, trap OID-nya, severity-nya, failure component, source, sama message-nya nanti juga bisa diatur di sini, kemudian ada match kriteria yang sebelumnya saya informasikan. Jadi di sini sebagai contoh, saya coba ketikkan error seperti itu ya. Jadi nanti di sini untuk Off Manager akan menerima seluruh pesan SNMP trap yang ada kandungan di dalamnya kata-kata error seperti itu. Jadi nanti ketika sudah ada kata-kata error, nanti akan ditampilkan di Off Manager dan akan di-convert menjadi sebuah alarm seperti itu. Nah nanti untuk re-arm kriterianya, untuk menghilangkan alarmnya juga Bapak Ibu bisa men-set di sini sebagai contoh. Saya coba clear ya. Jadi nanti jika ada informasi clear pada pesan SNMP trap-nya seperti itu, ini sebagai contoh nanti akan menghapuskan alarm tersebut seperti itu. Kemudian diklikkan save seperti itu ya. Oke. Lalu jika Bapak Ibu ingin meload langsung dari MIB yang sudah Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa memilih load from MIB, from action, kemudian load from MIB di sini. Sebelum itu, jangan lupa mengcopy file MIB ke folder home /mibs pada Off Manager. Jika sudah ditambahkan, silakan pilih MIB yang Bapak Ibu upload sebelumnya ke folder MIB seperti itu. Oke. Dan jika kita berbicara tentang trap viewer, Off Manager akan melist semua trap yang masuk ke Off Manager menggunakan port 162. Jadi Bapak Ibu bisa melihat trap viewer di sini. Oke. Jadi nanti di sini jika sudah menerima SNMP trap message-nya akan tampil di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan filtering juga untuk pilih device-nya, object ID, SNMP version, dan kredensial. Nanti kemudian diklik on apply. Bapak Ibu juga bisa melakukan manually start di sini.
untuk menerima SNMP Trap seperti itu. Saya coba stop dulu untuk saat ini. Oke, saya coba kembali ke slide. Oke, kemudian jika kita berbicara tentang syslog monitoring, di mana fitur syslog secara default menggunakan port 514 dan 519 seperti itu. Dan ini dapat dikonfigurasi. Nanti akan saya coba tunjukkan. Kita juga bisa mengkonsumasi tingkatan level alarm. Op Manager juga dapat mempunyai opsi advance rule pada syslog. Kita juga bisa membuat aturan syslog berdasarkan nama, fasilitas, tingkatan level alarm, dan lain-lain. Lalu kita bisa mengecek flow rate syslog dari menu syslog rules ya. Coba bantu perlihatkan. Untuk menuju ke menu syslog rules, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, kemudian monitoring, kemudian syslog rules. Ini berdampingan dengan SNMP Trap seperti itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan melihat default syslog rule yang sudah dibuat dari Op Manager Team. Sebagai contoh, saya akan coba mengklik rule valid login ya di sini. Oke, jadi di sini nanti Op Manager akan menerima notifikasi event atau biasa disebut dengan pesan syslog. Nantinya Op Manager dapat membuat rule atau aturan pada pesan tersebut. Sebagai contoh, seperti valid login yang ini, jika Op Manager menerima pesan syslog dan ada informasi di dalamnya dengan kata-kata valid login, maka Op Manager akan mengenerate alarm berdasarkan pesan tersebut. Sebagai tambahan informasi, Op Manager tidak menyimpan syslog yang diterima dari perangkat yang dimonitor. Op Manager hanya akan membaca pesan syslog, generate alarm jika ditemukan match kriteria seperti yang saya bahas sebelumnya, dan membuang pesan syslog yang sudah tidak digunakan. Untuk facility name di sini, ini ada menu facility merefer ke aplikasi atau OS yang digunakan dari si pengirim pesan syslog. Jika Bapak Ibu tidak yakin, bisa memilihkan any di sini. Seperti itu. Lalu coba masukkan realm match text-nya. Jadi untuk realm-nya match text-nya bagaimana? Ini Bapak Ibu bisa mengetikkan clear di sini. Jadi nanti jika ada informasi clear, maka untuk alarmnya juga akan di-clear seperti itu. Lalu ketikkan save. Seperti itu untuk menambahkan syslog role-nya. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengganti port syslog atau melihat flow rate dari Bapak Ibu bisa menuju ke menu flow rate di sini ya. Oke, jadi di sini ada syslog port dan flow rate sama saja seperti itu ya. Di sini ada syslog port, Bapak Ibu bisa mengganti. Sebagai contoh, saya coba ganti 518 seperti itu. Ini bisa digantikan di sini. Untuk flow rate-nya juga bisa dilihat di sini. Jadi nanti akan ada informasi paket per second untuk flow rate, syslog flow rate yang diterima seperti itu. Oke. Lalu Op Manager juga punya fitur terkait dengan syslog yaitu forward syslog, di mana kita dapat mengirimkan syslog yang sudah Op Manager terima ke server lain. Dalam hal ini, saya coba men-forward seluruh pesan syslog yang diterima di Op Manager ke server ini. Untuk destination port-nya menggunakan 514 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan start forwarder seperti itu ya. Begitupun dengan forward trap juga sama, Bapak Ibu bisa melakukan forward trap ke destination host server tertentu seperti itu. Dengan destination port yang bisa diedit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, semua itu adalah opsi yang Op Manager miliki terkait dengan SNMP Trap dan syslog monitoring. Saya coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah notifikasi. Setelah Bapak Ibu menambahkan perangkat Bapak Ibu pada Op Manager, menetapkan informasi apa saja yang dimonitoring pada perangkat tersebut, membuat ambang batas dan men-set alarm jika terjadi isu, dan hal selanjutnya yang perlu Bapak Ibu setting adalah notifikasi. Jadi di sini Bapak Ibu dapat mengubah alarm ke semua jenis notifikasi, seperti email, SMS, chat, run system command, run program, log tiket, web alarm, syslog profile, thread profile, dan invoke webhook. Jadi invoke webhook ini untuk ke third party app seperti Microsoft Teams sebagai contoh ya. Dan juga memilih kriteria dari alarm tersebut. Oke. Oke, lalu sekarang kita akan lihat secara detail terkait dengan notifikasi email. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengkonfigurasi setting dari mail server
Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu memasukkan informasi seperti server name, port number, username, dan password untuk mengirim email dan lain-lain pada Off Manager. Oke. Dan juga dapat menjadwalkan notifikasi tersebut hanya akan dikirimkan pada jam kerja atau 24 jam penuh. Itu bisa Bapak Ibu pilihkan seperti itu ya. Saya coba bantu perlihatkan. Untuk menuju ke mail server setting, Bapak Ibu perlu menuju ke setting, general setting, kemudian mail server setting. Oke, jadi di sini Bapak Ibu perlu melakukan setting untuk mail server settingnya. Sebagai contoh, untuk contoh di sini saya akan menggunakan Gmail untuk melakukan pengetesan seperti itu. Untuk server name-nya menggunakan smtp@gmail.com, port 587, timeout-nya 60 second. Dari email pribadi saya menuju ke email kantor seperti itu ya. Authentication details-nya jangan lupa dimasukkan username dan password seperti itu. Untuk secure connection details-nya, Bapak Ibu bisa memiliki SSL, TLS, atau LAN seperti itu. Dan Bapak Ibu juga jika mempunyai secondary mail server, juga bisa diisikan di sini. Oke, jika sudah disetting semua, tinggal lakukan send test email. Nah, send successfully ini berarti saya sudah menerima email dari Off Manager seperti itu ya. Oke, setelah Anda men-setting semua mail server, Bapak Ibu bisa menuju ke menu Settings, Notification, kemudian Notification Profile. Dan coba klikkan Add di sini ya. Oke, jadi pada menu ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dapat mendapatkan profil notifikasi menggunakan email, chat, local ticket, invoke webhook, Microsoft Teams, dan lain-lain seperti itu ya. Lalu sekarang saya akan coba bahas terkait dengan create notification menggunakan email seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu menuju ke menu notification profile email, Bapak Ibu akan melihat from email address dan to email address sudah diisikan. Ini yang setting sebelumnya. Untuk mail formatnya tinggal dipilihkan plain text, HTML atau bot seperti itu. Untuk subjeknya nanti bisa dipilihkan seperti itu, ingin dimasukkan apa. Variabel sendiri, Off Manager sudah mempunyai beberapa default yang sudah disediakan. Sebagai contoh IP address mungkin ya. Ini untuk contoh saja. Kemudian diklikkan next. Kemudian untuk kriterianya saya coba pilihkan critical. Jadi dikirimkan email jika sudah sampai ke critical. Kemudian threshold rule is violated. Oke. Saya coba klikkan next. Untuk perangkat apa saja yang ingin saya tambahkan, saya coba tambahkan 2 perangkat seperti itu. Oke. Kemudian untuk time window-nya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, ini bisa di-apply 24 jam penuh atau di jam tertentu. Jadi jika Bapak Ibu ingin notifikasinya hanya di office hour seperti itu, bisa di-set di sini seperti itu. Oke, untuk delay trigger-nya nanti tinggal di-set, recurring trigger juga. Jika sudah, tinggal di next. Kemudian nanti isi emailnya akan seperti ini. Kemudian ditambahkan emailnya gitu ya. Email, oke. Kemudian test action. Nanti untuk test action-nya, jika sudah mendapatkan konfigurasi dari konfirmasi dari Off Manager, test action successful berarti email sudah kekirim. Tinggal diklikkan save. Nanti untuk notification profile sebelumnya sudah ada di sini. Oke, jadi saat semuanya sudah disetting, pada saat Om Manager men-trigger alarm, maka dengan sendirinya Om Manager akan langsung mengirimkan email, SMS, log tiket, dan lain-lain sesuai dengan notifikasi profile yang Bapak Ibu setting sebelumnya. Saya akan coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Oke, lalu kita akan membahas topik selanjutnya yaitu notifikasi SMS. Jadi walaupun ini sedikit old school seperti itu, tapi sampai sekarang masih ada yang menggunakan SMS untuk notifikasi seperti itu untuk beberapa provider dan perusahaan seperti itu. Makanya Off Manager masih menyediakan fitur ini untuk menggunakan notifikasi SMS seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat sebelumnya, pada menu notification profile, Bapak Ibu melihat bahwa Off Manager dapat mengirimkan notifikasi berupa SMS. Fitur yang didukung adalah SMS Gateway dan SMTP. Fitur SMS yang didukung adalah layanan SMS yang berbasis API seperti ClickTel, SMS Eagle, dan Twilio. Bapak Ibu juga dapat menambahkan provider SMS Gateway lainnya dengan SMTP API. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan beberapa administrator, menambahkan beberapa administrator dalam satu profil. Saya coba memperlihatkan. Untuk melakukan setting SMS, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, general setting, kemudian SMS server setting. Jadi di sini saya sudah set
menggunakan provider Twilio seperti itu ya. Di sini akan ada berbagai pilihan dari mulai Privatel, Twilio, SMS Eagle, dan custom seperti itu. Oke, jadi jika Bapak Ibu menggunakan SMS Gateway, tinggal dipilih SMS providernya. Kemudian untuk akun SID-nya, ini saya bantu perlihatkan untuk Twilio di akun saya. Nanti akan ada informasi seperti akun SID, authentication token, kemudian My Twilio phone number. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja di sini, untuk Twilio phone number juga tinggal ditambahkan. Kemudian jika ingin dilakukan send test SMS, tinggal dikirimkan send test SMS seperti ini. Seperti itu, nanti dikirimkan menggunakan country code ya. Nanti jika sudah berhasil, nanti Bapak Ibu akan menerima pesan SMS dari Off Manager. Kemudian di sini juga Off Manager mempunyai fitur SMTP, Short Message Peer-to-Peer. Jika Bapak Ibu mempunyai layanan SMTP, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya masukkan alamat IP dan alamat port yang digunakan pada server tersebut, lalu username dan password. Oke. Kemudian untuk advanced setting, Bapak Ibu tinggal masukkan source address tone, destination address tone, seperti itu. Ini tone type of number ya Bapak Ibu. Kemudian untuk source address NPI, untuk numeric plan indicator, nanti dimasukkan source address dan destination address-nya. Jadi jika sudah selesai, bisa dilakukan send test SMS, kemudian save. Oke, nanti ketika sudah di setting semua, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu tadi, menuju ke setting, notification profile, kemudian add, kemudian pilih SMS. Jadi nanti akan ada pilihannya, gateway apa yang mau digunain, mobile number-nya, untuk nomor yang ingin dikirimkan ke nomor berapa, seperti itu. Kemudian message variable. Dan untuk next-nya, nanti kurang lebih di dalam sama persis dengan yang sebelumnya saya lakukan setting untuk email seperti itu ya. Oke, saya akan kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengirimkan tiket. Jadi yang seperti saya informasikan sebelumnya, Off Manager juga memiliki opsi untuk mengirimkan tiket secara otomatis dari server. Secara default, Off Manager dapat diintegrasikan dengan Service Desk Plus atau ServiceNow. Jadi nanti saya akan bantu perlihatkan bagaimana integrasinya. Lalu Off Manager juga dapat membuat tiket secara otomatis untuk teknisi tertentu ketika ada alarm. Lalu setelah itu dapat menutup tiket ketika alarm sudah menghilang dan juga dapat mensinkronkan aset dengan aplikasi lainnya. Lalu topik selanjutnya yang kita bahas adalah invoke webhook ya. Jadi fitur ini adalah fitur baru dari Off Manager dan merupakan salah satu bagian dari metode yang disediakan pada menu notification profile. Jadi Off Manager dapat diintegrasikan oleh aplikasi yang sudah support teknologi webhook seperti itu, seperti Microsoft Teams, Telegram, dan Twilio seperti itu ya. Saya bantu perlihatkan. Jadi pertama kita membahas tentang third party integration dulu. Jadi untuk third party integration, Bapak Ibu perlu menuju ke setting, general setting, kemudian third party integration. Dan dikarenakan saya ingin membahas terkait dengan Service Desk Plus, saya pilih Service Desk Plus di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih Service Desk Plus yang digunakan, Service Desk Plus atau Service Desk Plus MSP, kemudian untuk server IP-nya ditambahkan di sini, kemudian untuk technician key. Nah, technician key ini apa? Ini adalah key yang di-generate dari window Service Desk Plus Bapak Ibu. Jadi nanti ini untuk tampilan Service Desk Plus saya. Bapak Ibu bisa menuju ke menu di kanan atas seperti itu, kemudian generate API key. Jadi nanti di set saja never expire, kemudian regenerate. Nanti ini untuk key-nya di copy ke sini seperti itu ya. Nanti ketika saya coba bantu perhatikan di sini. Oke, kita coba copy, paste di sini. Kemudian jika ada alert, apa yang akan dilakukan sama Service Desk Plus? Buat tiket baru atau open tiket yang sudah lama seperti itu. Asset setting, di sini juga ada sync device to SDP, jadi asetnya bisa di-sync ke Service Desk Plus. Kemudian sync newly discover, jadi kalau ada perangkat baru, mau di-sync juga atau tidak bisa dipilih di sini. Kemudian jika delete device in SDP when delete in Off Manager, ini jadi kalau ada delete perangkat juga akan di-delete kedua belah aplikasi seperti itu ya. Kalau saya sarankan ini di checklist saja karena nanti akan membingungkan di kemudian hari. Jadi jika Bapak Ibu memilih untuk sync juga tidak apa-apa. Jika sudah,
tinggal klikkan sync now untuk memastikan sync asset detail dan successfully, kemudian dilakukan save seperti itu. Jika sudah dilakukan save, seperti tadi, Bapak Ibu perlu menuju ke menu setting, notification profile, kemudian add, kemudian log a ticket. Oke, jadi di sini akan ada banyak pilihan, ServiceNow, Jira, dan SDP Cloud. Tapi jika sudah masuk ke menu log a ticket, nanti di sini pilih kategori. Nah, kategori ini adalah kategori yang diambil dari Service Desk Plus. Jadi ini bukan kepunyaan dari si Off Manager, melainkan menu dari Service Desk Plus. Seperti itu. Jadi untuk grupnya juga sama. Ini adalah grup Service Desk Plus seperti itu. Jadi dipilihkan semua informasinya seperti teknisi, priority, subkategori. Untuk teknisinya juga dari Service Desk Plus seperti itu. Ada title variabelnya, kemudian next. Nah, kurang lebih untuk next-nya nanti sama seperti yang saya sudah setting sebelumnya di email. Oke, kemudian di sini juga ada invoke webhook seperti itu. Invoke webhook ini seperti yang saya contohkan sebelumnya, ini sebagai contoh untuk integrasi ke Microsoft Teams. Jadi nanti di sini Bapak Ibu tinggal masukkan ke URL Microsoft Teams-nya, request header-nya, header file-nya, user agent, out, kemudian klikkan next. Nanti untuk tampilan di dalamnya sama persis seperti yang sebelumnya saya sudah setting. Oke. Jadi dengan fitur ini, nantinya jika Bapak Ibu menemukan ada perangkat yang mati, notifikasi akan dikirimkan ke Microsoft Teams seperti itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh di sini di grup Microsoft Teams Bapak Ibu mempunyai grup NOC seperti itu. Jadi nanti notifikasinya akan masuk ke grup NOC tersebut. Jadi nanti tidak perlu buka aplikasi Off Manager, dari Microsoft Teams saja sudah tahu jika ada perangkat down dan lain sebagainya. Oke, saya coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah workflow atau alur kerja. Oke. Jadi Off Manager mempunyai salah satu fitur yang sangat powerful bernama workflow, di mana fitur ini memungkinkan Bapak Ibu membuat suatu proses atau troubleshoot atau proses lainnya tanpa menggunakan kode sedikit pun. Bapak Ibu hanya perlu drag and drop untuk action yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian mendefinisikan detail seperti detail pilih update file dan lain-lain, lalu memilih perangkat, setting trigger untuk alarm, dan profil dari workflow tersebut seperti menjadwalkan kapan workflow tersebut ingin dieksekusi, dan lainnya. Lalu profil workflow tersebut siap digunakan. Fitur ini sangat berguna sebagai contoh jika Bapak Ibu seorang admin jaringan dan ingin melakukan pengecekan berkala untuk perangkat jaringan Bapak Ibu. Dengan workflow ini, proses tersebut dapat berjalan secara otomatis. Dan nanti akan juga ada laporan log dari workflow tersebut yang dapat dilihat dari Off Manager. Oke. Nah, ini untuk tampilannya saya coba bantu perlihatkan di sini. Ini untuk contoh penggunaan workflow pada Off Manager. Jadi pada gambar ini, kita mencoba untuk membuat suatu maintenance pada jaringan lokal. Pada saat maintenance sudah dimulai, di sini saya mencoba menginformasikan note kepada tim internal bahwa maintenance sedang berlangsung di sini. Oke, pada saat maintenance berlangsung, saya juga ingin men-set Windows script seperti Windows Update dan lain-lain. Lalu ketika proses update telah selesai, saya ingin menginstruksikan kepada seluruh perangkat yang sudah terupdate sebelumnya untuk mereset perangkatnya seperti itu. Oke. Lalu pada saat proses restart sudah selesai, saya ingin menginformasikan bahwa maintenance sudah selesai dan menginformasikan hal tersebut via SMS. Oke, saya bantu perlihatkan di sini. Untuk menuju ke menu workflow, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu workflow di sebelah atas. Untuk penambahan barunya, Bapak Ibu tinggal pilih new workflow di sebelah kanan atas seperti ini. Tapi dikarenakan saya sudah membuat sebelumnya, saya akan coba mengklikkan workflow yang sudah saya buat. Oke, untuk workflow ini adalah workflow yang sama persis seperti yang di slide sebelumnya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan workflow lainnya, tinggal diklikkan informasi workflow di sini, seperti itu, lalu di drag and drop saja, seperti itu ya. Oke, nah ini saya coba bahas flow-nya yang tadi pada saat di place on maintenance. Seperti itu, ada maintenance misalnya seperti itu, kemudian saya tambahkan alarm note ke tim maintenance sedang berlangsung seperti itu ya. Kemudian saya coba execute Windows script untuk enable Windows update seperti itu ya. Kemudian setelah Windows update sudah dilakukan, kemudian saya lakukan reboot system. Setelah reboot system, restart sudah dilakukan, saya masuk ke exit maintenance dan mengirimkan SMS ke nomor ini seperti itu, informasi bahwa maintenance sudah selesai. Oke, jika Bapak Ibu sudah melakukan setting semuanya, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu next step.
ini untuk perangkatnya ingin ditempel ke perangkat mana seperti itu untuk workflow ini. Kemudian jika sudah, diklikkan next untuk configure trigger-nya, Bapak Ibu bisa melakukan configure trigger, alarm trigger seperti itu. Jadi nanti bisa dipilih. Tapi dikarenakan ini untuk maintenance, saya coba schedule trigger-nya monthly seperti itu ya. Jadi pada tanggal 1, pada saat jam 23, saya akan melakukan maintenance secara otomatis seperti itu. Oke, jika saya sudah melakukan setting ini, kemudian tinggal diganti namanya, update maintenance, kemudian diklikkan save seperti itu. Jadi untuk workflow-nya akan start seperti itu ya. Di sini kemudian ada schedule status, ini akan di run di 1 Mei 2022 jam 11 malam seperti itu ya. Oke, saya coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah reports atau laporan ya. Jadi Off Manager mempunyai kinerja laporan yang out of the box. Seperti forecast report, health report, audit report, dalam membuat report khusus dengan data yang Bapak Ibu pilih dari inventaris, dapat menjadwalkan dalam email laporan, lalu ekspor laporan tersebut ke file XLS atau PDF, print laporan dari graphic user interface. Okay? Dan juga OpenAgile punya fitur baru bernama Advanced Report. Jadi Advanced Report ini akan memberikan Bapak Ibu metrik mix and match set kriteria dengan menggrupkan kriteria tersebut ke output yang eksplisit, mendapatkan metrik properti dan kinerja yang umum untuk perangkat, antarmuka, interface, URL yang dimonitor, dan layanan yang dimonitor seperti itu. Oke, saya bantu kelihatan untuk report. Jadi untuk menuju ke menu report, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu report di sebelah kanan atas. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa menu seperti itu. Ada Off Manager, ada NetFlow, NCM, OpUtils, dan Firewall. Nah ini untuk add-on yang Off Manager miliki. Jika Bapak Ibu tertarik terkait dengan add-on ini, untuk next session saya akan coba membahas terkait dengan add-on dan akan membahas add-on ini untuk Off Manager seperti itu. Untuk sekarang karena Off Manager, saya coba bahas terkait dengan report pada Off Manager. Jadi di report sini ada informasi seperti report system, health and performance, availability and response, inventory, one activity monitor, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian saya coba bahas dari mulai health and performance. Untuk di sini health and performance-nya juga banyak, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini saya coba menuju ke health report. Jadi nanti di sini untuk health report-nya akan terlist semua perangkat yang saya manage seperti itu ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan filtering untuk perangkatnya yang mau di report yang mana. Untuk periodnya juga bisa diganti last 30 days atau last 12 hours gitu. Kalau last 30 days kita coba apply nanti untuk reportnya akan berubah seperti itu. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan ekspor ke PDF, kemudian bisa melakukan schedule juga seperti itu. Untuk schedule nanti coba jelaskan di sini. Kemudian untuk availability and response, ini ada banyak juga. Saya coba menuju ke device availability. Nah ini di sini ada device availability-nya seperti itu. Nah ini terlihat seperti itu untuk up-nya selesaikan berarti perangkat ini dalam keadaan mati seperti itu ya. Dan di sini ada informasi down-nya sudah 12 jam seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan setting filter seperti itu. Sebagai contoh saya coba 30 hari, maka angkanya akan berubah di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan ekspor ke PDF atau ke Excel untuk report ini. Kemudian ada action untuk copy, friendly view, kemudian email di support. Saya coba schedule. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan scheduling untuk report ini, Bapak Ibu bisa melakukan schedule report, pilih schedule name, email ID, kategori, filter, period, time window di sini untuk semua informasinya. Bapak Ibu juga bisa melakukan exclude hari, bisa mau dilakukan exclude hari apa saja. Sebagai contoh di sini saya exclude hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Dan untuk schedule-nya mau dilakukan daily, weekly, atau monthly. Nah, saya coba lakukan monthly mungkin ya. Nah, di sini untuk execute monthly-nya nanti bisa dipilih. Sebagai contoh Desember, mungkin karena Desember banyak libur panjang seperti itu. Ini untuk generate-nya di tanggal 1, saya coba set-nya. Execute-nya mungkin di tanggal 23 seperti itu. Nanti di sini ada mail subject-nya, kemudian udah untuk ada mail message-nya sebagai contoh. Lalu berikut report untuk bulan ini seperti itu ya. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Oke, jika sudah semua, Bapak Ibu tinggal klik save di sini.
Oke, saya coba kembali. Di sini ada banyak sekali report, tapi saya akan coba menuju langsung ke advanced report. Jadi, seperti yang saya informasikan sebelumnya di slide, Op Manager mempunyai fitur bernama advanced report ya. Di sini ada create new report. Bapak Ibu pertama tetapkan nama dulu, deskripsi, kemudian dipilihkan kolomnya seperti itu mau apa. Sebagai contoh, saya di sini mau coba tambahkan device name, kemudian status mungkin ya. Kemudian untuk performance monitornya, saya tambahkan di utilization, mungkin di sini. Oke. Terus group by-nya mau dari device name atau status, short-nya ascending atau descending, seperti itu. Jika ada kriteria tertentu juga bisa ditambahkan. Itu period, jika sudah, Bapak Ibu bisa melihat preview seperti itu ya. Jadi di sini ada akan di informasi device name, status, dan utilization ya, seperti itu. Jika sudah, tinggal diklikkan save. Oke. Jika sudah save, nanti informasinya akan tampil di sini untuk advance report-nya. Oke, saya coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah data collection manager. Ini untuk informasi terkait dengan pooling yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah fitur baru untuk monitoring pada Op Manager. Jadi fitur watchdog data collection pada data collection manager membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan skalabilitas yang lebih baik, mendapatkan kinerja pengumpulan data dan mengurangi beban untuk pool engine. Jadi nanti mengurangi beban si Op Manager-nya seperti itu. Dan secara terus-menerus memantau file monitor interface dan kredensial. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Di sini saya akan coba contohkan bagaimana fitur dari Data Collection Manager ini dapat membantu Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini, Bapak Ibu monitoring suatu perangkat setiap 5 menit sekali seperti itu ya. Diambil datanya dan kemudian perangkat itu gagal memberikan data selama 6 jam. 6 jam pada saat tersebut seperti itu. Kemudian Op Manager secara otomatis akan merubah state-nya perangkat itu dari normal ke suspend seperti itu ya. Oke, yang dimana data polling pada suspend state akan diambil setiap 5 jam sekali, seperti itu. Jadi nanti ketika 5 jam sekali kemudian sudah kembali normal, dia akan kembali ke normal state. Jika tidak normal juga selama 7 hari, maka dia akan menuju ke disable state. Jadi pada saat disable state ini, polling akan stop dilakukan seperti itu. Oke, saya bantu perlihatkan pada manager. Untuk menuju ke data collection manager, Bapak Ibu perlu menuju ke menu headset di sebelah kanan atas, support, kemudian menuju ke diagnostik. Jadi di sini Bapak Ibu lihat di sini ada file monitor, ada file interface, ada file credential. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melakukan setting di sini. Untuk suspend pull afternya tadi 6 jam ya, di slide sudah saya perlihatkan 6 jam, kemudian dilakukan delay pull intervalnya selama 5 jam, kemudian disable pull interval. Jadi ketika sudah 7 hari dia masuk ke disable state. Oke. Terus jika Bapak Ibu ingin mengirimkan diagnostiknya ke email juga bisa dilakukan. Untuk file monitor, file interface, dan file credential dikirimkan ke email yang dituju. Kemudian diklikkan save. Oke. Oke, saya pikir sudah untuk data collection manager. Kita kembali ke slide berikutnya. Kemudian topik selanjutnya yang kita bahas adalah peta ya atau maps. Jadi Op Manager mempunyai fitur peta mapping yang dimana fitur ini akan memvisualisasikan perangkat Bapak Ibu pada peta yang tersedia. Dengan fitur ini Bapak Ibu dapat melihat tepatnya lokasi perangkat pada peta dan dapat melihat jika ada isu outage yang terjadi pada daerah tempat perangkat yang Bapak Ibu tempatkan seperti itu ya. Op Manager mendukung Google Maps dan Zoho Maps ya. Jadi di sini ada Google Maps dan Zoho Maps nanti. Oke. Untuk business view juga kita akan bicarakan terkait dengan business view di sini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat tampilan logis dari jaringan Bapak Ibu dan melihat kinerjanya seperti itu. Bapak Ibu juga dapat menelusuri halaman snapshot dan perangkat atau antarmuka untuk melihat detail kinerja dengan sekali klik. Lalu Bapak Ibu juga dapat mengidentifikasikan kinerja dari perangkat dan link menggunakan kode warna dan mengambil laporan terkait dengan informasi business view tersebut. Oke. Oke, kemudian di sini juga ada tampilan rak dan tampilan 3D. Saya coba bantu perlihatkan. Sini. Untuk Maps, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu Maps di sebelah atas. Sorry, saya coba
menggunakan ini untuk lebih lengkapnya. Oke, sebagai contoh kita menuju ke business view. Untuk business view sendiri nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Nanti di sini ada perangkatnya seperti itu dan bisa dicek statusnya seperti apa. Bapak Ibu juga bisa menambahkan baru. Tinggal drag and drop saja untuk perangkatnya. Nanti Bapak Ibu tinggal tarik seperti itu jika memang dia berhubungan. Untuk informasi terkait dengan linknya bisa diisi untuk informasinya, kemudian diklikkan save seperti itu. Nanti ketika sudah bisa dinamakan business view-nya apa, kemudian di save. Oke, saya kembali ke Maps. Kemudian di sini seperti yang saya informasikan sebelumnya, Zoho punya Google Maps. Bapak Ibu tinggal masukkan map file dan API key-nya jika Bapak Ibu berlangganan untuk Google Maps-nya. Kemudian untuk Zoho Maps. Nanti di sini untuk Zoho Maps-nya free dari kita. Bapak Ibu bisa pilihkan nanti misalnya ada perangkat di sini, Bapak Ibu tinggal pilih device-nya seperti itu, atau perangkat di Jakarta misalnya ya. Bapak Ibu tinggal pilihkan ya perangkatnya ada di Jakarta, kemudian add gitu ya. Oke, sangat mudah. Kemudian nanti ada di sini ada 3D floor view ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat secara 3D floor ya. Jadi jika Bapak Ibu punya data center bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Oke. Saya pikir sudah, saya akan coba kembali ke slide seperti itu. Kemudian yang terakhir, jadi pada Op Manager kita akan bahas sebelumnya seperti perangkat alarm, Maps akan dapat terpampang pada tampilan dashboard. Jadi Op Manager mempunyai tampilan dashboard juga di depan seperti itu, dan juga Bapak Ibu juga bisa set secara manual untuk dashboardnya sesuai dengan kebutuhan. Saya bantu perlihatkan. Bapak Ibu tinggal menuju ke menu dashboard di sini, kemudian menuju dashboard di sini, kemudian ditambahkan informasi, tinggal diklikkan kanan atas seperti itu. Bapak Ibu tinggal tambahkan new dashboard. Bagi contoh saya tambahkan di sini NOC seperti itu. NOC. Oke, terus ditambahkan informasinya seperti alarm, device down, device with alarm, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk widgetnya. Kemudian di next, Bapak Ibu bisa pilihkan operator atau monitor tim yang bisa melihat dashboard tersebut seperti itu ya. Kemudian diklikkan. Nanti jika sudah, nanti akan dashboard tersebut akan terlihat di dashboard Bapak Ibu seperti itu, under custom. Oke. Oke, untuk pelatihan Op Manager Masterclass selanjutnya akan diadakan pada 19 Mei 2022. Ini untuk pertemuan terakhir ya, Bapak Ibu, pada 19 Mei. Ini akan membahas terkait dengan add-on, aplikasi tambahan, dan integrasi. Nanti akan ada informasi terkait dengan keuntungan dari add-on, integrasi, dan aplikasi seluler seperti itu ya. Nanti untuk YouTube-nya kita juga ada, tadi saya sudah bantu perlihatkan, Op Manager Tech Video, kita juga ada help.opmanager.com, forum juga ada. Untuk support, kita ada Prodata, dari tim di Indonesia seperti itu, dan untuk nomor juga ada nomor dari Prodata. Oke, Bapak Ibu juga jika ingin mengikuti sertifikasi bisa mengikuti sertifikasi di sini. Baik, terima kasih untuk kehadirannya saat ini. Nanti untuk beberapa pertanyaan dan permintaan yang belum terjawabkan, nanti saya akan kirimkan ke email. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa.